hukum itu jelas dalam satu perkara yang telah P21, terus setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan masuk ke tahap 2, itulah bagian dari substantif hukum yang artinya disitulah bisa seseorang itu akan dimasuk ke dalam tahanan di lapas ya, seperti itu. Tapi juga ada kewenangan oleh kejaksaan, karena kan sudah bukan ranahnya di kepolisian lagi, karena DP21 sudah ranahnya kejaksaan. Itu pun juga diatur dalam undang-undang bahwa boleh dilakukan upaya penangguhan penahanan. Nah, saat ini memang sudah dilakukan penangguhan penahanan dan sudah dibebaskan, artinya bukan bebas murni ya. Di sini jangan konotasinya itu jangan seolah-olah dua tersangka ini sudah bebas dan tidak bersalah, bukan. Jadi harus diluruskan dulu. Jadi bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dilakukan penangguhan penahanan sampai masuk dalam pokok perkara. Pokok perkara itu adalah masuk dalam persidangan. Ya itu biasanya nggak lama, itu kurang lebih seminggu ya, atau 2 minggu ya, 2 minggu lah masalah itu. 7 hari ya, 7 hari setelah itu baru masuk dalam pokok perkara dan akan disidangkan. Nah disitulah kita tunggu-tunggu saat-saatnya yang paling sakral ya, paling penting itu adalah masalah keaslian atau tuduhan atau yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo terhadap mantan Presiden Jokowi mengenai ijazah palsu. Nah itu nanti dibuktikan dalam pokok perkara persidangan. Tapi yang jelas bahwa tersangka tidak ditahan itu adalah suatu undang-undang yang mengatur tidak harus ditahan, tapi bisa dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan. Nah, jaminannya siapa? Mungkin bisa pengacaranya, kuasa hukumnya, penasihat hukumnya, atau juga dari keluarga atau istrinya. Kalau mau sudah mungkin istrinya, atau dalam tertiba mungkin suaminya atau keluarganya. Jadi artinya boleh dilakukan upaya-upaya seperti itu. Jadi masih dalam posisi dia harus bisa membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Kalau tuduhan itu tidak benar, ya kembali lagi kepada hakim. Hakimnya punya keyakinan hakim inilah yang membuat nantinya memutuskan apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa itu salah atau tidak. Tapi ini semua kembali lagi, saya pikir kita juga harus berpikir yang lebih rasional, karena ini kan masalahnya politis ya, jangan kental politik. Jadi artinya bahwa campur tangan politik itu pasti ada. Tapi kan dalam JPN itu ada 50 penjamin loh, termasuk ada orang-orang Indonesia dan konflik mantan-mantan jenderal. Itu gimana ya? Maka tadi Gak ngaruh nggak sih? enggak, itu kan juga ngaruh iya, itu makanya kan nuansa politik itu yang saya bilang pengaruhnya di situ. Jadi artinya politik. bagian juga dari 50 itu penjamin juga gitu. Jadi artinya tidak hanya kalau undang-undang kan cukup dengan istrinya, keluarganya ya. Tapi kalau ditambah lagi dengan para pengaruh-pengaruh yang punya jabatan, mantan atau mantan pejabat yang menjamin bahwa tidak akan melarikan diri, kan itu aja yang paling penting. Artinya tidak kabur, melarikan diri, dan masih bersikap kooperatif dengan kejaksaan. Jadi kalau ada 50 penjamin itu artinya sangat, jangan 51 ya cukup. Jadi artinya banyak dukungan lah. Tapi ini memang saya pikir hukum itu ya bukannya dianggap ini sudah bebas, bukan, tapi ini masih terus berjalan sampai nanti di persidangan seperti itu. Pak, Bapak, mekanisme yang sudah dilakukan oleh Pak Roy Suryo Bintaro ya sesuai dengan kaidah hukum tidak? Seperti apa? Sesuai dengan kaidah hukum yang sudah. Iya, sudah itu sudah. Artinya gini ya, artinya mereka sudah kooperatif juga, sudah dijemput dan masuk diperiksa di tahap kedua, yaitu untuk melaksanakan masuk tahap kedua untuk dari tersangka untuk ke kejaksaan, ya. Datang ke Polda, udah mengenakan baju oranye. Nah, sempat juga bermalam situ kan, berapa hari kan situ. Nah, artinya sambil nunggu proses ke kejaksaan. Tapi kan ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukumnya. Yang tadi saya katakan itu, bahwa upaya hukum itu adalah untuk bagaimana kliennya itu tidak ditahan kan gitu. Tapi itu sudah diikuti oleh prosedur itu. Jadi artinya bahwa di sini kan kalau judul dari tagline di mana-mana kan Roy Suryo dan Dr. Tifa bebas ya. Bukan bebas itu namanya. Dr. Tifa dan Roy Suryo itu artinya dia masih bisa bebas ya. Tapi mungkin ada juga aturan-aturan di situ, mungkin ada perjanjian juga dengan kejaksaan untuk tidak berkoar-koar lagi. Artinya stop aja dulu.
sambil nunggu persidangan. Artinya jangan berstatement lagi, jangan membuat opini-opini lagi. Jadi artinya diam aja dulu sampai persidangan dimulai. Karena sudah cukup kan, sudah tahu bahwa apa yang dituduhkan oleh beliau itu mengenai jasa palsu Pak Jokowi kan gitu. Pertimbangan hukum apa lain, Pak? Pada dari CPO itu maupun identitas kan dari penyidik ya, Pak. Ini kan dari tingkat dari CPO itu pertimbangan bisa kepada tersangka ini bisa dilakukan penangguhan. Ya gini, karena kan ini kan pasal pencemaran baik ya. Jadi bukan pasal yang cukup berat ya. Pasti pasal yang sangat ringan juga. Artinya bahwa di sini jaksa juga berpikir juga. Yang penting nanti berapa tahun ya yang akan divonis oleh jaksa itu yang kita harus bisa cermati ya. Artinya pencemaran baik ini, walaupun nanti itu tidak terbukti, artinya kan dianggap itu bersalah. Artinya Rosario dan Rotifa tidak terbukti bahwa apa tuduhannya yang dibilang itu palsu, tapi yang dibuktikan oleh Pak Jokowi asli kan begitu. Nanti kan di persidangan. Apakah ada tuntutan dari jaksa atau bagaimanapun juga kita tunggu nanti. Karena saya tidak bisa mengatakan lebih jauh karena nanti terlalu jauh mencampuri ranahnya jaksa. Jadi saya pikir saya serahkannya kepada jaksa sampai mulainya pokok perkara atau pengadilan. Lihat dari pandangan sebagai lawyer, di dunia sosmed kan pro kontra terjadi antara negeri atau itu menyoroti apakah hukum yang harus tegas atau gimana gitu. Proses ada di penangguhan kan pro kontra para netizen yang konflik itu parahnya itu lihat. Kita melihat kan negara hukum ya. Jadi ikutin aja proses hukum yang sedang berjalan. Soal nanti ininya kan nanti kan ada pengadilan ya. Di situ ya masuk ke pokok perkara, terus pengadilan nanti di situ terlihat jelas mana yang salah, mana yang benar. Ikutin aja jalannya proses hukum. Kalau menurut saya sih itu aja. Karena memang di medsos ada yang pro dan kontra. Ya, pro dan kontra itu kan sebagian yang tidak paham soal hukum. Kalau kita orang-orang hukum, ya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita tunggu aja proses pengadilannya. Tapi kan itu ada dalam konteks itu atau asumsi itu dalam konteks huru hara ya gosok itu pengaruh dengan kata kriminalisasi kalau dia tuh sampai dia di Keranggonan itu di pabrik itu ngaruh nggak sih Bu secara substansi? Sebenarnya antara ngaruh dan tidak ngaruh ya, karena kan netizen kadang ya soal hukum nih nggak tahu hukum gimana nanti berjalannya sidang, terus proses hukumnya, alur-alur hukumnya. Mereka kan cuma melihat, mendengar di medsos, tapi kan detail-detailnya mereka kurang paham. Jadi kalau menurut saya ya netizen yang ada di medsos itu ya buat Pusar. Pasar. ya nggak terlalu ngaruh, mungkin 50% lah, 50% nggak terlalu ngaruh. Rata-rata banyak kan pasar. Ya tahu nggak usah disebutin di sini ya, kan nggak enak ya. Lagi jadi substansi penangguhan itu memang sudah diatur dengan undang-undang. Ada dalam undang-undang. Pasti. Nah, tapi ini kan banyak kontra dari pihak Pak Jokowi tidak terima lah, harusnya ditangkapkan dia konotatif satu residivis. Itu gimana? Jadi gini, memang satu sisi saya lihat dari kubunya Jokowi atau Pak Jokowi sendiri mungkin dari awal kan memang tidak memaafkan ya, saya gitu tahu. Buktinya ENJ juga ditolak gitu ya. Jadi keinginan dari beliau kan sampai ke pengadilan. Bagus lah itu keinginan dari Pak Jokowi bagus, artinya ingin membuktikan di pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu kan begitu. Karena kan kalau yang menuduh itu kan harus membawa juga tuduhan dia kan palsu. Nah dia juga harus bawa yang aslinya kan gitu. Nah jadi artinya di sini memang kalau dari sisi ego ya, kalau misalnya dari sisi suka dan tidak suka ya, memang kalau saya pikir dari sisi Pak Jokowi ya dia memang mengejar supaya ini ditahan dan tidak keluar dan sampai pengadilan kan begitu maunya. Nah mungkin sebagian netizen juga begitu ya kan. Nah, tapi undang-undang kan mengatur nggak seperti itu. Undang-undang mengatur suatu keadilan sosial bagi negara Indonesia. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi apapun mereka kan belum tentu dia bersalah. Kan nanti yang menentukan salah tidaknya kan bukan polisi, tapi kehakiman, hakim, bukan kejaksaan, tapi hakim yang memutuskan salah tidaknya seseorang itu ya tersangka itu. Nah jadi tersangka itu di dalam di BAP di Polda di Polda Metro belum tentu dia dianggap salah, dia baru tersangka. Nah tapi nanti di dalam pokok perkara hakim lagi pengadilan itu hakim yang menentukan bahwa Rosuryo atau Dr. Tifa salah atau tidak ya hakim menentukan. Tapi yang jelas aturan itu dibuat oleh undang-undang untuk supaya apa? Dia tidak harus ditahan ya, bisa aja. Karena di penangguhan ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia bisa dilakukan penangguhan. Di kepolisian bisa, di kejaksaan juga bisa. Nah, kalau jaksa tidak bisa ngasih, nah itu bisa kena masalah juga. Nah, kenapa nggak ngasih? Apa alasannya? Sedangkan yang penjaminnya sudah lebih dari 50 kan. Nanti timbul pro dan kontra, akhirnya presiden buruk buat jaksa sendiri kan begitu. Jadi ini aturan sudah dilalui, sudah ditaati. Jadi saya pikir pelanggaran-pelanggaran tidak ada. Saya pikir jaksa sudah berbuat baik, polisi juga sudah berbuat baik, Rosuryo juga sudah berbuat baik, Dr. Tifa juga berbuat baik. Kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya kan begitu. Tanggal mainnya ya kapan ya? Pas pokok perkara itu. Ini yang ditunggu-tunggu kan oleh kita semua, oleh netizen. Asli atau palsu kan begitu. Tapi memang masih dunia revidable 200 penggunaan keputusan tetap yakin, maka dia tidak mau minta maaf dan tidak mau dia yakin bahwa akan mengikuti aturan bahwa 100% internasional terindikasi palsu jasa joki dan tim pengadilan. Ya bagus. Berarti saya berharap beliau tetap semangat, gitu kan? Kalau pas kemarin kan bebas kan semangat tuh, sudah teriak-teriak semangat kan, Allahu Akbar. Nah itu saya berharap begitu. Jadi jangan loyo, tapi tetap harus jaga sikap karena kan sudah diberikan penangguhan ya. Orang penangguhan itu kan artinya dia tidak bisa keluar negeri, ya kan? Bukan dicekal, dia tidak bisa kemana-mana dan dia harus bisa mungkin ada wajib lapor atau apa, ya. Nah, nanti juga dia tidak sembarangan harus berstatement lagi, karena tunggu aja berstatementnya nanti di pengadilan. Tapi kalau dia tetap bersemangat dia ingin membuktikan malah lebih bagus, karena kan kita tunggu apakah ini ijazah Jokowi asli atau palsu? Ya semua kan kembali lagi nanti di pengadilan kan begitu. Mungkin spill ke belakang sebelum itu gimana Pak Abdul. Banyak asumsi tuh kemarin penangkapan atau penjemputan dalam proses pertama kali penyidik mengambil dia. Begini ya, seseorang itu tersangka itu ya dalam KUHP ya diatur sekali panggilan sekali panggilan nggak datang, dua kali tidak datang, 3 kali itu penjemputan. Nah, jadi artinya kita tidak tahu apakah ini terjadi seperti itu ya, yang tahu hanya kuasa hukumnya. Nah bisa jadi dengan adanya penjemputan itu sekali dipanggil tidak datang, 2 kali dipanggil tidak datang, akhirnya 3 kali dijemput paksa. Itu diatur dalam KUHP. Ya, artinya bahwa kemungkinan itu bisa terjadi. Panggilan itu bisa penangkapan karena kan sudah tersangka, karena mungkin takut melarikan diri karena sudah dianggap tidak kooperatif, ya kan? Akhirnya lakukan penjemputan. Kalau dibilang penangkapan, kita harus lihat dulu itunya, sprintnya. Nah, kalau saya bilang, penangkapan, nggak boleh juga saya ngomong gitu. Nah, karena apa? Karena nanti saya bisa dituduh dari mana Pak Ilham tahu kan gitu. Tapi kita lihat dulu sprintnya, apakah di lembaran merah, pink ya, atau warna kuning gitu. Kita lihat. Nah, kalau misalnya di situ, merah kuning, nah itu itu istrinya. Setahu saya yang saya dengar kabar itu malam-malam ya masalah. Malam-malam istri kasih kabar ke media ke lawyer bahwa Rosuryo dijemput. Tuh. Nah jemput berarti itu hal yang biasa. Dalam KUHP diatur memang jemput. Tapi kalau penangkapan dia tunjukin dulu soal penangkapan. Kalau penangkapan itu mungkin nggak tangkap di rumah, mungkin tangkap di mana bisa aja kan, di mana-mana bisa. Tapi karena dia Rosuryo tidak kabur, nggak kemana-mana, ada di rumah, terus ketemu dengan istri juga, terus kasih tahu surat penjemputan itu. Saya pikir itu bukan penangkapan, mungkin jemputan biasa aja. Jadi artinya dijemput untuk diklarifikasi. Tapi kan luar biasa kemarin sudah ya anggaplah asli ini kalau satu apa mau pakai baju aja nggak boleh langsung dibawa. Itu gimana sih sekarang? Gimana? Iya dia mau pakai baju otomatis langsung ditarik gitu kayak zaman apalah kan. Gimana? Itu biasa itu kalau itu buat untuk tes, harus kuat mental juga, tes mental gitu. Jadi kalau misalnya emang dijemput ya mungkin biar cepet aja kali. Kan terlihatnya mungkin kesannya seperti itu. Tapi saya sih yakin tidak ada pemaksaan. Bu, ini kan sebagai ibu dan ini buat jaminan seorang istri loh. Itu gimana melihat? Oke lah secara hukum memang sudah ada undang-undang 190 dia menjamin
minta untuk menangani. Gimana? Menanggapi? Namanya seorang istri ya, pendapat saya ya, mau suaminya salah atau benar tetap aja dia ngejamin, tetap aja dibelain suaminya. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi suaminya mau salah atau benar tetap istri menjamin dan membela suaminya. Ya. Ini pengadilan ya. Nah, nanti ya semua intinya pokok perkara itu ada di pengadilan. Kita tunggu aja nanti. Tapi namanya istri itu sepanjang nanti proses pasti dia mendampingin dan menjamin. Kalau udah kata istri menjamin, mau salah atau benar tetap istri menjamin. Saya Juga suaminya. tambahin sedikit, maksudnya Bu Emma ini, beliau kan profesi avokat juga. Ya, avokat aja membela orang lain, apalagi membela istri suaminya. Gitu loh. Kan? Iya, betul kan? Advokat itu kan kalau membela Orang yang dibela, makanya harus maksimal membela klien, apalagi suami. iya. Orang lainnya dibela, maksudnya suaminya dibela. Posisi ini kan juga ekonomi atau Presiden Prabowo juga lagi gencar cara membangkitkan ekonomi Indonesia. Dengan ada masalah ijazah bergulir-gulir ini, gimana menurut itu? Susah juga ya, soalnya ini juga masalah ini sebelum krisis ekonomi. Nah, udah lama nih kan, berlangsungnya bertahun-tahun. Nah, mungkin disinilah intinya, endingnya ya. Dengan keadaan seperti ini, ekonomi orang seperti ini, lagi krisis ekonomi, belum dia ya. Ya mungkin, ya mungkin narik diri dulu deh, atau menarik diri deh, mundur dulu pada satu langkah gitu loh. Karena juga semuanya kan butuh biaya. Dari transportnya juga, bensinnya naik. Udah nyamber kemana-mana ini. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Yang benar tuh, itu kan nyata. Jadi semua kali kenyataannya Nyata. Namanya ibu juga udah curhat-curhat tuh. curhat juga. Jalan juga mau jalan kemana-mana bensin juga naik, kan semua naik. Jadi semua keterkaitan gitu loh. Makanya ya mungkin orang berpikir udah daripada lanjut makan biaya lagi ini lebih sekarang juga lagi krisis ekonomi negara lagi begini ya gini ya udah menahan. Jadi mohon menahan diri bersabar dan ya yang nggak penting-penting banget nggak perlu lah gitu loh. Tapi yang penting kan benar dari pandangan hukum apa nih untuk coba dilibatkan dan itu untuk loh pengadilan yang kata punya Selesai ini. Udah, satu lagi. para Ya kalau saya pikir Presiden harus menghadapi, Presiden dan Dr. Tipa harus menghadapi ini semua. Artinya bertanggung jawab untuk membuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Artinya sudah diagendakan dan ini kan sebetulnya masyarakat sudah lelah. Sudah lelah dengan berita-berita seperti ini. Artinya masyarakat ingin segera berakhir dengan ending yang lebih enak. Jadi ending itu yang smooth, yang enak lah. Jadi jangan sampai jangan ada fitnah, jangan sampai dusta di antara kita. Makanya ending ini harus jelas. Kita negara-negara hukum kan. Bagaimana kita negara-negara hukum. Jadi hukum itu harus ditegakkan. Mana yang salah, mana benar kita serahkan kepada hakim. Ya. Palsu atau tidak palsu serahkan kepada hakim. Hakim hanya punya satu keyakinan. Pengacara, polisi nggak punya, jaksa nggak punya, hanya hakim yang punya keyakinan. Ini palsu atau tidak palsu. Nah, jadi kalau nanti hakim memutuskan ini apa jasanya Jogi asli, ya mau nggak mau kita harus terima itu putusannya. Kalau hakim bilang itu palsu, kita harus terima juga. Tergantung dari hakim nanti. Hakim yang bisa menentukan ijazah palsu atau aslinya. Jadi intinya nggak ada penekanan dalam proses apapun. Saya jamin nggak ada penekanan. Ya, betul. Oke, terima kasih.